Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nazkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang Allah kasih dan sayangi. Setiap Jumat khotib mewasiatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa kepada Allah dengan tiga hal, dengan tiga komponen. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, perintahnya semua dilaksanakan, larangannya semua ditinggalkan. Baik perintah itu langsung dari Allah, baik larangan itu langsung dari Allah, atau perintah dan larangan itu tidak langsung atau melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, menjauhkan apa yang Allah larang seluruhnya, maka orang tersebut sudah terindikasi sebagai orang yang telah bertakwa. Namun hadirin sekalian, ada perintah yang tidak langsung dalam bentuk perintah, namun dalam bentuk pernyataan. Banyak orang menganggap pernyataan itu bukan perintah, sekedar sebuah pernyataan. Maka orang yang bertakwa pun akan menjalankan perintah Allah walau itu sebuah pernyataan. Itulah takwa. Contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan berikanlah harta yang kamu sayangi, yang dicintai kepada kaum kerabat. Mari kita renungkan, apakah kita sudah sampai seperti itu? Memberikan apa yang kita miliki, yang yang paling kita cintai kepada kaum kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim. Saudara sekalian hadirin, para sahabat Rasulullah SAW, kaum muhajirin, ketika hijrah ke Madinah, banyak yang tidak punya harta benda, tidak dibawanya, ditinggal di Madinah. Banyak bujangan yang tidak punya istri. Sampai ke Madinah, sahabat Ansor, kaum Ansor menawarkan istri-istrinya. Ada sahabat Ansor yang istrinya 4, ditawarkan kepada muhajirin, pilih mana istri-istri sayang kamu sukai wahai muhajirin. Inilah
Orang yang sudah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jika ini belum kita kerjakan, kita memberi harta kepada orang lain, merupakan harta sisa-sisa, harta residu, atau barang yang kita anggap bukan kita cintai, renungkanlah, kita masih jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal kedua tentang takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah wa yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, wala fala yukfar, dan jangan dikufuri. Allah disyukuri baik nikmat maupun cobaan. Apakah ketika banjir datang menenggelamkan, menggenangi rumah kita, kita bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah baru tergenang sebatas betis. Alhamdulillah itu di sana sudah tenggelam rumahnya. Ketika rumah tenggelam oleh banjir, alhamdulillah yang tenggelam baru rumah, bukan saya yang tenggelam. Ketika dirinya tenggelam, alhamdulillah saya tenggelam dalam keadaan muslim, bukan sebagai orang musyrik, bukan sebagai orang munafik, bukan sebagai orang kafir. Jika musibah bencana disyukuri oleh kita, tidak kita kufuri, maka itulah indikasi kita menjadi orang yang bertakwa. Kesabaran intinya adalah syukur. Orang sabar tidak bersyukur, maka sabarnya hanya semu, mempunyai batas waktu. Kunci sabar adalah bersyukur. Maka sabar dan syukur jangan kita pisah-pisahkan. Jikalau kita dapat musibah, tidak hanya sabar, juga harus bersyukur. Maka hadirin, bencana yang sedang kita hadapi sekarang ini tidaklah hanya dijadikan momentum untuk bersabar, namun juga momentum kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih Allah berikan. Hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid, melaksanakan sholat Jumat. Banyak orang yang sudah tidak bisa lagi keluar dari rumahnya karena terhadang oleh banjir, bencana dan sebagainya. Syukur karena kita sudah bisa dan masih bisa melaksanakan ibadah Jumat di masjid ini. Yang ketiga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa yuskaro fala yunsa. Allah itu diingat-ingat, dizikirkan, fala yunsa, jangan dilupakan. Apa bentuk sederhananya zikir yang kita lakukan? Senantiasa berzikir. Contohnya, jika kita mendapatkan nikmat, katakan alhamdulillah. Jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, katakan subhanallah. Jika kita melihat kebesaran, kekuasaan Allah, katakan Allahu Akbar. Jika kita mengatakan sesuatu tentang janji, besok saya akan datang, katakan insya Allah. Jika punya hutang ingin dibayar, katakan insya Allah saya akan bayar. Inilah zikir yang senantiasa dilatunkan. Zikir bukan kalimat la ilaha illallah. Setelah sholat kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bukan itu saja. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah adalah bagaimana ketika kita berjanji pada orang, besok hutang saya akan lunasi, katakan insya Allah. Jangan katakan pasti. Jika kita
berjanji pada orang, saya akan datang, katakanlah insya Allah. Jangan pernah mengatakan pasti. Jamaah sekalian, jika 3 hal ini kita lakukan, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang Allah kasihi dan sayangi, jika seseorang sudah beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia sebagai kekasihnya. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sungguh para kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah merasa takut dengan apapun, dengan bencana, dengan ujian seberat apapun dipikulnya, hutang yang menumpuk, persoalan keluarga, anak, istri, semuanya tenang-tenang saja. Walahum yahzanun, para kasih Allah tidak pernah bersedih, tenang-tenang saja. Baginya hidup mati milik Allah, bahkan dirinya pun milik Allah. Tidak ada kepemilikan, semuanya milik Allah. Inilah para kasih Allah. Siapakah mereka? Alladzina amanu, mereka lah orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Yattaqun fi'il mudhari', artinya senantiasa. Bukan kemarin dia bertakwa, hari ini tidak. Bukan hari ini bertakwa, besok tidak. Dia kanu yattaqun, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, menjadi kasih Allah milik kita semua. Nabi dan Rasul sudah tertutup. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak akan ada nabi baru. Yang ada dalam hadis dikatakan Nabi Isa akan turun. Itu pun nabi lama. Jika ada orang mengaku nabi dan rasul, pastikan itu nabi palsu. Namun kekasih Allah tetap Allah munculkan di tengah-tengah umat. Dan tidak mengenal siapapun di antara kita yang hadir di sini, mungkin ada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata Rasulullah SAW membuat para nabi dan syuhada menginginkan kedudukannya. Begitu tinggi kedudukannya para kasih Allah ini. Hadirin, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Modalnya hanya iman dan senantiasa bertakwa. Tidak butuh sogokan uang, tidak butuh jabatan profesor, doktor, lulusan IAIN, perguruan tinggi, tidak. Menjadi kasih Allah modalnya hanya sederhana. Tidak butuh biaya, asal kita istiqomah dalam beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa untuk diri kita dan untuk kita dan bangsa ini. Semoga Allah memperbanyak para kekasihnya, sehingga Allah menunda bencana yang lebih dahsyat lagi, yang merusak dan menghancurkan kita. Karena para wali Allah inilah yang menahan munculnya bala yang lebih besar. Di sepertiga malam mereka berdoa untuk keselamatan kita semua. Di dalam sholat-sholatnya mereka tidak pernah nampak bersama kita. Entah mereka mungkin tukang sayur, mereka mungkin kuli bangunan. Kekasih Allah tidak memandang jabatan, tapi mereka selalu beriman dan senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua adalah para kasih Allah yang Allah kuatkan imannya dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna wa auladana min awliyaika irhamna irhamna irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah. Allah